Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Dehi dari kelas F Manajemen. Di sini saya akan membacakan pengertian tentang geostrategis. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan saran-saran guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang kedua adalah wujud geostrategi Indonesia guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang 1945. Diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga adalah sejarah dan konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Yang pertama, inspirasi membangun ketahanan nasional sejarah Indonesia, khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya, bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan
pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi ke seluruh bidang kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Meskipun demikian, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, ternyata sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh kesadaran, pengakuan, dan kemauan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Didasari oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan fasional wawasan Nusantara. Kenyataan sejarah itulah yang memberi inspirasi bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Istilah keuletan dan ketangguhan merupakan dua hal yang membentuk ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional dapat dipelajari dari gerak langkah bangsa Indonesia di dalam mengisi kehidupan nasionalnya. Yang kedua, pokok pikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang mendasari ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia adalah A. Eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Sebagai manusia berbudaya, manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam usaha memenuhi kebutuhan material dan spiritual dengan menggunakan kemampuannya. Kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam konteks manusia, Indonesia memiliki budaya sebagai warga, organisasi, negara, memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan tujuan nasional sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. C. Falsafah dan ideologi Pancasila. Makna falsafah dan ideologi Pancasila bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terkandung dalam: pertama, alinea 1 bermakna bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia. Alinea kedua bermakna bahwa adanya masa depan yang harus diraih. Yang ketiga, alinea ketiga bermakna bahwa bila negara ingin mencapai cita-cita, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Tuhan yang merupakan dorongan spiritual. Yang keempat, alinea keempat bermakna bahwa cita-cita yang telah ditetapkan harus mampu dicapai oleh Indonesia melalui ruang lingkup NKRI. Konsep yang ketiga, konsep ketahanan nasional Republik Indonesia. Soekarno ketika menerima DIFAIL di Banda Aceh pada tahun 1958 menyampaikan pernyataan harapannya bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa Indonesia harus
harus memiliki 3 syarat ketahanan. Ketahanan militer. Nomor 2, ketahanan ekonomi. Nomor 3, ketahanan jiwa. Harapan itu sangat erat berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan tetap tegaknya NKRI dalam eksistensinya sebagai negara bangsa yang merdeka dan berdaulat ditinjau secara antropologis. Istilah ketahanan mengandung arti kemampuan manusia atau suatu kesatuan manusia untuk tetap hidup. Ketahanan di sini berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi dan mengatasi segala AGHT. Yang keempat, pengertian konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional Republik Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara. Yang kelima, hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia. A. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk mendapat menjamin kelangsungan hidup bangsa negara di dalam mencapai tujuan nasional. B. Hakikat konsep ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Yang keenam, asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai instink dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem kehidupan nasional. Yang kedua, B. Asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Asas wawas diri. C. Wawas ke dalam, wawas keluar. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tegang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. D. Unsur-unsur ketahanan nasional Republik Indonesia. Komponen pokok konsep ketahanan nasional Indonesia terdiri dari 8 gatra yang dikelompokkan ke dalam 2 aspek, yaitu aspek alamiah disebut Trigatra dan aspek sosial disebut Pancagatra. Yang pertama adalah Trigatra. A. Gatra geografi negara. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud, isi dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Kondisi geografi Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau yang berada
di dalamnya. Sedangkan posisi terletak di posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra dan berada di khatulistiwa. B. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara permukaan bumi, termasuk laut dan perairan, dan di dalam bumi. Menurut jenisnya, kekayaan alam dibedakan ke dalam 8 golongan, yaitu flora, fauna, mineral, tanah, atmosfer, potensi ruang angkasa, dirgantara, energi, alam, air, dan laut. C. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Panca gatra yang kedua. Gatra ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh satu bangsa. Secara teoritis, suatu ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Yang kedua, gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian politik negara Indonesia adalah asas haluan usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan potensi nasional yang baik, yang potensial maupun yang efektif secara totalitas mencapai tujuan nasional. E. Ketahanan Indonesia di tengah percaturan global. Yang pertama, persengketaan. Persengketaan atau konflik dapat terjadi karena adanya interaksi sosial di dalam negeri atau dengan bangsa asing. Bentuk persengketaan itu sendiri berbeda-beda, mulai dari perbedaan pendapat, pertentangan kepentingan, sampai pada pertentangan dasar yang tidak dapat dipertemukan. Persengketaan dengan bangsa-bangsa asing atau antar bangsa dapat terjadi karena tiap-tiap bangsa memiliki aspirasi dan cita-cita yang selanjutnya melahirkan berbagai persoalan yang dihadapi. Yang kedua, bentuk-bentuk perang. Pada hakikatnya, perang merupakan pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan senjata. Bentuk perang meliputi perang umum, perang terbatas, perang revolusioner, perang dingin, perang psikologi, dan perang ekonomi. Yang ketiga, ancaman ketahanan nasional Indonesia. Bentuk ancaman dapat berupa yang pertama, subversi dan injurensi. Yang kedua, teror. Yang keempat, paham bangsa Indonesia tentang perang. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa ditempuh dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan martabat bangsa Indonesia. 5. Bangsa Indonesia dalam hubungan internasional. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia berketetapan tekad untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikianlah video animasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.